nama Tuhan, Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang tak pernah berakhir dalam hidup kita. Saya sangat percaya bahwa banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita, namun Tuhan tak pernah berhenti merancangkan yang terbaik atas hidup kita. Amin. Mari siapkan hati kita saat ini untuk kita memulai ibadah ritual kita siang hari ini. Saya persilahkan untuk setiap kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Panggilan beribadah, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita percaya sepanjang kehidupan kita, hanya Tuhan yang selalu setia dalam segala hal, rahmat-Nya yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Berapa banyak yang siap menyanyikan kebaikan Tuhan siang hari ini? Saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan pada ibadah saat ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari bernyanyi bersama-sama dalam lagu pujian, Goodness of God. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Fotum dan salam. Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dengan segenap ciptaan, dengan cinta kasih-Nya yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saat ini kita merenungkan segala hal yang telah terjadi dalam hidup kita. Apa hal yang sudah kita lakukan? Kesalahan dan dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mari saat ini kita akui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Bahwa setiap penyesalan kita di hadapan Tuhan, dengan rendah hati
kita mengaku dan memohon ampun kepada Dia Sang Pengasih. Mari secara pribadi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu setia bersama-sama dengan kami Bapa. Engkau mau mengasihi dan mengampuni kami Tuhan. Jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berita anugerah. Mari bersuka cita sebab dosa kita telah diampuni seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita bersyukur karena Tuhan telah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Karena bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan dengan sungguh-sungguh menyesal dan bertobat, diberikan pengampunan. Ibu, mari kita bersuka cita atas anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Saya mengajak untuk setiap kita bangkit berdiri dan menyatakan pujian sukacita kita. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tarian. Bahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Beri kelegaan di dalam kesedihan. Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian. Haleluya. Kita mengangkat kembali pujian kita dalam Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang. Dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap.
milikku, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Oh, 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 Kaulah yang perkasa. Oh, 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 Kaulah Raja. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Jani Lewe MTH. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu lagu yang menyatakan hanya Tuhan yang dapat menyelidiki hati kita, sebab bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Selidikilah ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dapat ku pergi menjauhi rohmu Tuhan, jika langitku jatuh Engkau ke sana. Di ujung laut, di sana pun tanganmu kan menuntunku. Rantaku mengejar, melindungi hidupku dengan terang keyakinanku menjadi malam. Malam pun terang bersinar, kegelapan jadi sama dengan
Jenny Lewi MTH dipersilahkan. Kami membuka hati kami di bawah otoritas firman Allah yang menyelidiki segala motif dan segala kehendak yang terdalam dari hati kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami semua untuk belajar lebih dan lebih lagi tentang kebenaran-Mu. Dan terima kasih untuk waktu ini Engkau berkati kami semua dan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat siang hari ini kita semua kembali dapat berfellowship bersama-sama, dan hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan di depan kita semua sudah ada 5 orang yang ganteng dan cantik. Jadi itu tidak promosi yang baju hitam sebenarnya, atau yang baju kotak-kotak. Enggak ada motif. Nah, hari Jumat yang lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi semua dosen dan staf itu kami ada satu acara khusus di mana kami berusaha untuk memberikan reward kepada staf dosen kita yang dianggap mereka punya kontribusi begitu signifikan di dalam lembaga kita. Dan pada semester lalu kami sudah melakukan upaya untuk menseleksi dan melihat rekam jejak dari setiap dosen kita, dan ada 2 yang mendapatkan penghargaan, yaitu Bapak Anon dan Pak Yono. Kalau boleh kita beri aplaus dulu ya bagi mereka. Selamat Pak Anon dan Pak Yono. Dan ini bukan baru pertama kali saudara-saudara, ini adalah untuk kesekian kalinya mereka sudah dapat reward. Ini luar biasa menurut saya. Jadi salah satu hal yang menjadi kesan bagi setiap dosen dan staf karyawan adalah satu hal yang sebentar kita mau jadikan topik pembahasan kita. Jadi 3 orang yang di samping kiri kanan itu adalah orang-orang yang itu hanya disertakan dalam sukacita mereka ya. Jadi kami bertiga jangan dilihat itu. Ada Pak Sumbut, ada saya dan Ibu Bas. Nah, hari ini saudara-saudara saya ingin membawa kita belajar tentang satu bagian firman Tuhan. Next slide. Oh, ada dengan saya, sorry. Apakah? Sorry. Nah, itu dia. Berdampak secara berkelanjutan. Itu kira-kira yang menjadi topik kita pada saat siang hari ini. Dan kita mau supaya semua orang yang ada di lembaga ini kita betul-betul menjadi pelayan Tuhan yang berdampak. Bukan berdampak pada waktu saudara punya duit, bukan berdampak pada waktu kita punya jabatan, bukan berdampak pada waktu kita punya kewenangan. Tetapi kita mau supaya semua kita berdampak secara berkelanjutan. Dan contoh yang dekat sekali dengan kita adalah contoh yang saya tampilkan tadi, dan berikutnya adalah Dr. Chris Marantika. Meskipun sudah berlalu dari antara kita semua, tetapi karya dan segala sesuatu yang kita nikmati hari ini adalah bukti nyata bahwa dampak beliau berkelanjutan. Saya masih teringat sekali setiap kali beliau menyampaikan firman Tuhan selalu mengungkapkan bahwa Dr. Chris Marantika adalah orang yang berorientasi kepada visi yang besar. Bayangkan saudara-saudara, orang sekali berbeliau, bukan hanya tingkat nasional tetapi tingkat internasional. Punya rumah hanya akhir-akhir hidupnya. Dan itu pun rumah oleh karena didesak teman-teman di yayasan. Jadi Dr. Chris Marantika tidak membangun rumah dengan duitnya sendiri, tetapi beliau membangun rumah oleh karena keprihatinan dan rasa sayang para teman-teman di yayasan. Dan itu pun di penghujung hidupnya. Dan beliau kerap kali berpindah-pindah kota, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan beliau berkata, rumah utamanya adalah pesawat. Untuk apa itu semua? Saya percaya karena beliau ingin berdampak secara berkelanjutan. Dampak secara berkelanjutan itu tidak mudah.
Itu berarti kita memikirkan sesuatu melampaui usia hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, saya ingin membawa kita merenungkan satu bagian dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di mana Yesus diangkat oleh Paulus sebagai model, sebagai teladan para pemimpin di masa kini. Untuk kita melahirkan atau mengalami dampak hidup yang berkelanjutan, bahkan ratusan tahun mungkin setelah kita tidak ada lagi. Yesus adalah pemimpin dengan dampak hidup terbesar, terhebat, dan terdahsyat sepanjang sejarah dunia. Anehnya adalah saudara-saudara, dia tidak menghasilkannya dengan popularitas politis, pembelajaran akademis sampai jenjang tertinggi, bukan juga dengan bantuan tim perancang strategi dan lain segalanya. Dia melakukannya melalui hidup yang melayani, sederhana, dan sangat menginspirasi. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa belajar? Ya, bagaimana kita belajar? Saudara-saudara, saya akan membagikan kepada kita semua dengan cepat saja hari ini. Bagaimana cara kita meningkatkan dampak hidup kita secara berkelanjutan. Bagaimana kita dikenang oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, oleh rekan kerja, oleh tim pelayan, oleh jemaat yang kita layani, oleh mitra kita, partner kita, bagaimana kita bisa dikenang. Dan kalau kita dikenang, kenangan seperti apa kira-kira yang ditangkap oleh orang dan mereka jadikan sebagai inspirasi. Kita mau belajar tentang 3 hal bagaimana cara saya dan saudara meningkatkan dampak hidup kita secara berkelanjutan. Ini tidak mudah tentu, tetapi ada peluang untuk kita belajar dan meningkatkan dampak hidup kita secara signifikan. Kita mau belajar 3 hal secara sederhana. Yang pertama, cara kita meningkatkan dampak hidup kita secara berkelanjutan adalah fokus mengusahakan kesatuan. Mari buka Alkitab kita, Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, saya akan bacakan bagi kita bersama-sama. Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2 ini luar biasa dahsyat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Perhatikan penekanan Paulus, saudara-saudara. Nampaknya dia sudah bersukacita, tetapi ada hal lain yang Paulus ingin tingkatkan supaya sukacitanya menjadi penuh berlimpah. Dan dia berkata menjadi sempurna. Apa itu yang meningkatkan sukacitanya? Dia berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, perhatikan itu baik. Jadi kata hendaklah digunakan sebanyak 3 kali di dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima yang menjadi pokok dari pembahasan kita. Jadi Paulus berkata bahwa kalau kita mengusahakan kesatuan, ya saudara-saudara, dia berkata kepada jemaat itu mereka betul-betul meningkatkan sukacitanya. Kita tahu bahwa kitab ini merupakan kitab yang penuh dengan nuansa sukacita meskipun sebenarnya Paulus sedang ada di penjara. Dan kalau kita maju lagi ke dalam pasal yang keempat, ada mitra-mitra yang tidak mengusahakan kesatuan. Sintika dan Yodia. Mereka berdua konflik. Padahal mereka berdua nampaknya memiliki peran signifikan di dalam gereja itu. Tetapi pemimpin jenis ini adalah pemimpin yang kalau tidak mengusahakan kesatuan, mempromosikan kesatuan pelayanan bisa menjadi terhalang. Dan oleh karena itu saudara-saudara, Paulus berkata, dia akan lebih bersukacita jikalau mereka ingin mengusahakan kesatuan. Nah, perhatikan saudara-saudara.
Cara yang pertama untuk kita meningkatkan dampak hidup kita adalah kita memikirkan dengan serius bagaimana hidup kita, ya, bagaimana pelayanan kita, bagaimana hasil-hasil yang selalu kita usahakan berujung pada kesatuan. Pemimpin atau pelayan, ya, kalau selalu berkonflik, saya merasa bahwa umurnya bisa pendek dan tidak bahagia. Kalau kita selalu berkonflik, maka saudaraku umur kita bisa lebih pendek. Kenapa bisa lebih pendek? Mungkin karena banyak orang yang mendoakan hal buruk, bisa jadi. Mungkin banyak orang yang mengharapkan hal-hal negatif. Mungkin banyak orang juga yang membuat hati kita tidak nyaman. Kemudian kita menjadi stres seperti itu. Sehingga saya merasa bahwa kalau kita terus berkonflik, tidak ada kemajuan. Dan oleh karena itu, pemimpin yang mudah bersatu dengan kelompok yang lain, mudah bersatu dengan pemimpin yang lain, dengan suku yang lain, dengan model pelayanan yang lain. Kalau kita mudah bersatu, saya percaya pemimpin itu akan disayang mati-matian. Oleh karenanya, kita harus memikirkan kesatuan. Konflik itu ada di mana-mana loh saudara. Konflik itu bisa terjadi di dalam semua level kehidupan kita. Di dalam keluarga. Oke? Di dalam lembaga seperti ini. Di dalam dunia pelayanan yang penuh dengan Roh Kudus. Kita bisa berkonflik. Tetapi saudara-saudara, konflik itu kalau tidak diselesaikan dengan kesatuan, dia akan berubah menjadi permusuhan. Tetapi yang luar biasa berita baiknya adalah, kalau konflik itu bisa diakhiri kalau kita memikirkan kesatuan. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku, kesatuan itu begitu penting. Maka kesatuan itu harus dijaga, harus dirawat, dan harus didoakan. Saya membaca Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, satu-satunya doa terpanjang dalam Alkitab kita adalah doa Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Tahukah saudara, kalau kita mensummary intisari dari doa Yesus, satu doanya, supaya mereka menjadi satu. Dengan kata lain bahwa Yesus mempromosikan kesatuan. Yesus mengusahakan kesatuan. Dan dia mendoakan kesatuan supaya terjadi di antara para murid, di antara orang-orang yang dilayani, dan juga bagi kita di masa kini terjadi di dalam tubuh Kristus. Dan oleh karena itu saya percaya kalau kita memikirkan kesatuan, hidup kita betul-betul bisa berdampak. Nah saudara-saudara, mengapa kesatuan diperjuangkan? Untuk seia sekata tuh gak mudah loh. Untuk seia sekata, satu pikiran dia berkata, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, gak mudah. Nyatuin orang sebanyak ini gak mudah. Gak mudah saudara-saudara. Tetapi dia berkata, bisa itu. Yang paling penting kalau kita mengusahakan kesatuan, kita bisa memiliki pengaruh yang berkelanjutan. Ya. Nah oleh karena itu saudaraku, bukankah semboyan kita juga bilang begini, saat bersatu kita teguh, kemudian apa? Bercerai kita runtuh. Betul ya? Nah oleh karena itu, kita mempelajari saudara-saudara, bagaimana caranya, ini hal pentingnya. Kalau begitu Pak Jani, bagaimana caranya mengusahakan kesatuan itu? Apa yang harus kita lakukan secara lembaga, secara kolektif di dalam dunia panggilan pelayanan kita, baik di gereja, di asrama, di dalam bentuk-bentuk komunitas yang paling kecil sekalipun. Bagaimana saya mengusahakan menciptakan kesatuan yang pada akhirnya kalau kita mengusahakan itu, hidup kita benar-benar berdampak. Bukan hanya bagi komunitas kita, tetapi berdampak secara berkelanjutan. Orang ingat kita, ya, orang merasa sangat diberkati. Ada dua hal yang harus kita lakukan berdasarkan ayat itu. Yang pertama, menurut saya, cara kita mengusahakan kesatuan. Cara pertama adalah ciptakan melalui keterbukaan dan saling respect. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari egoisme atau kesombongan yang merusak. Perhatikan ayatnya.
Kamu harus sehati, sepikir. Itu yang saya sebut, saudaraku, kita harus terbuka. Kalau Anda nggak terbuka, saudara tidak mengungkapkan apa yang ada di hatimu, apa yang ada di dalam benakmu, kemudian saudara ngomong di belakang, ngedumel di belakang, ngegosip di belakang, itu menciptakan keretakan. Jadi kalau kita ingin mempromosikan kesatuan, di dalam lembaga kita, di dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, open, harus buka diri, harus buka pikiran, harus ngomong dengan orang lain. Semakin kita membuka hati, semakin kita mengungkapkan apa yang ada di dalam benak kita akan memperoleh respek. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia berkata begini, saudara-saudaraku. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian. Itu yang saya sebut dengan apa? Hindari egoisme. Kalau kita makin ego, kita makin sulit untuk menjaga kesatuan. Karena egoisme atau kesombongan seringkali menjadi penyebab perpecahan dan konflik. Orang tidak mau rendah hati. Orang selalu mengatakan saya. Kalau semuanya bersumber kepada saya, semua orang merasa tidak bernilai. Dan itu adalah egoisme yang merusak. Jadi cara kita mengusahakan kesatuan, Alkitab sudah berkata dengan dua cara. Terbuka dan saling respect. Pikiran kita, hati kita, gagasan kita, ide kita. Dan saya merasa bersyukur sekali saudara-saudara ada di lembaga ini. Khususnya di bawah pimpinan Pak Ketua kita Pak Subut. Dengan segala hormat dan respect saya dengan beliau. Menurut saya Pak Subut salah satu pemimpin yang mendengarkan banyak orang. Membuka kanal-kanal komunikasi. Membiarkan semua ide bertumbuh dengan sehat. Tidak mencoba untuk mendominasi semua hal. Kita diberikan ruang supaya mahasiswa tahu saja pada waktu kita meeting rapat seperti itu. Menurut saya banyak belajar dari Pak Subut. Karena pemimpin bisa punya kemampuan untuk menguasai dirinya. Sehingga dominasi dari semua yang diomongkan, yang didiskusikan itu betul-betul tidak terjadi. Kita semua menikmati apa yang perlu kita diskusikan, kita sangat terbuka. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin berdampak secara berkelanjutan, saya percaya bahwa kita harus jadi pemimpin yang membawa kesatuan. Kalau kita masuk dalam komunitas ini, semuanya retak. Masuk di situ, semuanya bubar. Masuk di situ, semuanya merasa nggak aman. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita sumbangkan? Makin kondisi kita kondusif, makin orang bisa melayani dengan hati yang nyaman. Makin semangat kebersamaan itu timbul di sana. Atmosfer positifnya makin baik. Saya percaya kita akan diingat orang. Dampak hidup saya dan saudara berkelanjutan. Sekali lagi saudaraku, saya ambil contoh Dr. Chris Marantika. Dr. Chris Marantika itu punya dua hal yang selalu berkesan dalam hati saya. Yang pertama, ketegasan yang luar biasa. Yang kedua adalah keterbukaan nyambut orang, terima orang. Atau para murid-murid yang enggak semua murid-murid manis saudara-saudara. Enggak semua staf dosen manis. Tidak semua orang-orang di kampus SCTII, entah di Jogja, dimanapun, tidak semuanya manis. Saya mendengar cerita-cerita kalau kita berkelakar di luar bersama dengan para senior-senior. Ada peristiwa-peristiwa yang betul-betul sangat emosional gitu. Tetapi indahnya adalah Dr. Chris Marantika itu dia berorientasi bagaimana menyatukan semua pemimpin-pemimpin yang punya idealisme, yang punya pemikiran yang baik, yang semuanya pintar-pintar gitu. Nah, tapi menurut saya itulah kehebatan beliau. Dan kita semua hari ini belajar dari tokoh itu bahwa sampai sekarang SCTII dengan segala tantangannya kita tetap berkontribusi signifikan di dalam dunia pendidikan sampai hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ambil sikap rendah hati. Kalau kita ingin berdampak secara berkelanjutan, yang kedua adalah ambil sikap rendah hati. Perhatikan ayat ini. Ini hal yang kedua. Sebaliknya, hendaklah.
Ya, di ayat yang kedua tadi dia berkata hendaklah juga, oke? Ini hendaklah yang kedua. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi saudara-saudara, saya percaya berdasarkan nasihat Paulus ini, pemimpin yang benar-benar berdampak, dia tidak berfokus pada dirinya, tetapi dia berfokus memperhatikan kebutuhan dan potensi orang lain. Nah, pertanyaannya, kerendahan hati seperti apa yang dimaksudkan di sini? Kerendahan hati seperti apa yang kira-kira Paulus sedang ungkapkan dan hendak dilakukan oleh setiap jemaat dan kita? Kerendahan hati yang dimaksudkan di sini adalah kerendahan hati yang terbuka untuk menghargai orang lain sebagai, ini intinya, terbuka untuk menghargai orang lain sebagai orang yang penting dan bernilai. Oke? Sebagai orang yang penting dan bernilai. Dia berkata seorang menganggap yang lain lebih utama. Jadi itu berarti kita bersedia mendengarkan. Itu berarti kita bersedia belajar dari tim kita. Belajar dari jemaat yang kita layani. Kita tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Dan ketika kita mempraktekkan kerendahan hati, saudara-saudara, kita menciptakan suasana kerja, suasana pelayanan, suasana pertemanan yang lebih harmonis dan lebih hidup. Gitu. Kalau kita rendah hati. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kita harus betul-betul mengambil sikap rendah hati. Menarik sekali ayat yang singkat itu, saya belajar tentang dua hal. Dua hal bagaimana cara kita mengembangkan kerendahan hati dari dua ayat yang tadi. Bagaimana cara kita mengembangkan kerendahan hati. Yang pertama, kerendahan hati bisa kita kembangkan dalam hidup kita. Itu tidak lahir dan jatuh seperti itu saja. Pada waktu kita percaya kerendahan hati itu sebuah proses yang berkelanjutan. Dan bagaimana kita mengembangkannya? Dua cara berdasarkan teks itu. Yang pertama, kita harus belajar menganggap orang lain penting dan berharga. Ya, ada istilah Yunani hegeomai, ya, dari kata menganggap. Menganggap itu dari hegeomai berarti menghitung atau menganggap sesuatu dengan pemikiran matang. Jadi bukan hanya respect terhadap orang basa-basi, bukan. Tetapi dia betul-betul respect dan merasa orang ini penting, bernilai sekali. Kalau saudara tidak menganggap jemaat yang saudara layani di desa-desa, oma-oma, opa-opa, sebagai orang yang penting dalam hidup saudara, orang yang penting dalam pelayanan saudara, saya percaya saudara tidak akan rela melayani. Jadi ini berbicara mengenai sudut pandang, mengenakan sudut pandang bahwa semua orang lain tanpa memandang status sosial, mereka adalah orang yang penting, orang yang bernilai. Dengan belajar seperti itu, kita mulai mengembangkan kerendahan hati. Ya. Yang kedua, belajar melihat dan peduli. Ya, belajar dan melihat dan peduli. Istilah yang digunakan adalah istilah skopeo di situ. Jadi di sini menekankan tentang melihat dengan penuh perhatian dan kepedulian. Ya, jadi ini melampaui melihat dengan cara yang biasa, tetapi ini melihat dengan penuh perhatian, ya, dan kepedulian. Nah, saudara-saudara, saya membaca beberapa ukuran untuk melihat apakah seseorang itu rendah hati atau tidak. Bisa ukur dirimu dan mungkin juga bisa ukur temanmu. Tapi daripada ngukur orang lain, lebih baik ngukur diri sendiri aja dulu. Saya tadi waktu hendak masuk ke dalam chapel ini, saya ngobrol dengan Pak Alex. Saya sudah cukup, ya termasuk lumayan kenal dengan Pak Alex. Dan saya berkata dengan beliau, mohon maaf saya catut nama Bapak dalam khotbah saya. Tentang satu hal. Salah satu orang yang mungkin saya mention hari ini adalah Pak Alex.
sebagai orang yang saya banyak belajar dari beliau. Bukan hanya ketekunan belajar firman. Pola Pak Alex itu semua diketahui oleh mahasiswa. Sebelum buka kelas selalu dimulai dengan renungan. Betul ya Pak Ishak ya? S1, S2, S3 semua tahu. Dibuka dengan renungan dulu. Dan beliau ini pembelajaran yang teguh, yang gigih sekali. Saya masih ingat, untuk mendapatkan ide disertasi saja, itu butuh minimal 6 bulanan bolak-balik di perpustakaan. Membaca, membandingkan, menganalisa, meneliti dan segala macam. 6 bulan, hanya untuk dapat judul. Nah kalau kita kan dapat renungan di bawah pohon kelapa, lihat laba-laba turun naik, dapat ide, jadi itu barang. Tapi yang lain yang saya pelajari dari Pak Alex ini adalah orangnya low profile, sangat rendah hati. Jadi saya mengatakan ini, saya sudah minta izin dengan beliau, karena pada waktu saya melihat alat-alat ukur yang dilakukan oleh banyak lembaga, akhirnya saya mikir siapa orang kira-kira yang boleh saya sampaikan hal ini. Jadi yang pertama adalah Pak Alex, oke. Dan yang kedua juga ini bukan apa-apa. Ini saya hanya berdasarkan pengalaman aja, ya pengalaman. Pak Ishak, terima kasih Pak Ishak. Beliau ini juga adalah orang yang saya rasa sangat rendah hati. Mulai waktu S1 dulu saya melihat, karena beliau ini pendeta besar loh padahal saudara. Tapi coba kalau kita berkomunikasi dengan beliau, wah terasa sekali ya. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama bagaimana menguji kerendahan hati. Satu, lihat bagaimana mereka merespon pujian dan pengakuan. Kalau orang memuji saudara atau mereka mengakui saudara, mereka bilang begini, oh itu bukan karena saya, ya itu semua karena ada teman, ada mitra saya, mereka berkontribusi. Itu ciri satu. Ciri kedua, lihat cara mereka menangani kritik. Perhatikan reaksi mereka ketika diberi masukan atau dikritik di depan umum. Apakah mereka mendengar dengan baik dan langsung atau coba langsung membela diri. Mereka dengar atau dia bela diri habis-habisan. Yang ketiga, mengutamakan orang lain. Lihat bagaimana mereka bertindak dalam situasi yang membutuhkan pengorbanan atau perhatian kepada orang lain. Apakah mereka rela berkorban untuk orang lain atau mereka cenderung memprioritaskan kepentingan dirinya sendiri. Yang keempat, kesediaan untuk melayani. Lihat, apakah mereka mau melakukan tugas-tugas yang tidak populer atau tidak dilihat oleh orang lain. Misalnya, apakah mereka rela membantu dalam hal-hal kecil atau tugas-tugas yang sederhana. 5, mendengar dengan tulus. Lihat, apakah mereka bersikap dalam diskusi. Lihat bagaimana mereka bersikap dalam diskusi atau rapat. Apakah mereka mendengar orang lain dengan sungguh-sungguh atau selalu berusaha mengarahkan percakapan ke arah mereka. Kemudian yang keenam, reaksi terhadap kegagalan atau kesalahan. Lihat bagaimana mereka menanggapi situasi ketika mereka gagal. Apakah mereka bertanggung jawab atas kegagalan mereka atau mereka mencari-cari alasan. Yang terakhir yang ketujuh, sikap mereka terhadap orang yang beda status. Lihat apakah mereka memperlakukan semua orang dengan hormat tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau posisi. Yang terakhir, karena waktu saya sudah habis. Yang terakhir, bagaimana cara kita berdampak secara berkelanjutan. Yang terakhir, kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Yang ketiga adalah hendaklah, itu kata yang ketiga ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi ini bukan satu orang. Ini adalah semua orang yang diminta. Kalau begitu, ini bukan hanya staf dosen, ini adalah juga termasuk mahasiswa. Menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata itu, yaitu kata proneo, menandakan keselarasan pikiran, kehendak dan perasaan kita dengan Kristus. Jadi yang mau dikatakan adalah mengenakan pikiran dan perasaan Kristus berarti hidup
dan berpikir dengan cara yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai Kristus. Nah, kalau begitu bagaimana caranya saya dan saudara bisa mengenakan pikiran Kristus? Lagi-lagi ada dua hal. Yang pertama, pemikiran yang berorientasi kepada melayani orang lain. Coba saudara perhatikan dan pertimbangkan semua konteks dari Filipi ini. Yesus itu adalah Yesus yang dipromosikan sebagai yang melayani bahkan sampai di akhir hidupnya. Bahkan sampai taat di kayu salib. Jadi pikiran yang seperti itu, yang berorientasi melayani orang lain, adalah yang sedang dimaksudkan oleh Paulus. Dan itulah yang Yesus sudah ungkapkan di dalam pelayanannya bersama dengan para murid. Kalau kamu hendak menjadi yang terbesar, dia berkata, hendaklah kamu menjadi hamba bagi semua orang. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mengenakan pikiran Kristus atau perasaan Kristus. Yang kedua adalah perasaan yang penuh kasih dan pengorbanan. Perasaan yang penuh kasih dan pengorbanan. Itu berarti hidup dalam kasih yang tulus kepada orang lain tanpa mencari imbalan. Contoh konkretnya, dan kita akan tutup. Contoh konkretnya apa? Misalnya, dosen bisa memberikan waktu tambahan di luar jam kuliah untuk membimbing mahasiswa kita yang kesulitan dalam menghadapi akademis. Dosen dan staf dan karyawan bisa menawarkan sesi bimbingan rohani kepada mahasiswa kita. Itu berarti kita sedang memikirkan, berorientasi kepada mengembangkan orang lain. Perasaan kita penuh kasih terhadap calon-calon hamba-hamba Tuhan, para pemimpin besar ini. Itu artinya adalah kita sedang berperasaan dan sedang memikirkan orang lain. Kiranya pesan firman Tuhan ini menolong kita semua untuk kita hidup menjadi pelayan Tuhan yang berdampak secara berkelanjutan. Bapak terima kasih, kami sudah berbicara dan berdiskusi mengenai hal-hal mendasar yang Paulus tekankan agar kami bisa seperti Yesus dan seperti dirinya juga yang sudah menjadi pemimpin yang berdampak secara luar biasa. Kiranya 3 prinsip ini menolong kami untuk mengembangkan dampak hidup kami, bahkan melebihi umur kami, melebihi usia kami, melebihi semua tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Jani Lewi MTH yang telah memberkati kita melalui firman Tuhan siang hari ini. Pengutusan jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah tiba dalam penghujung ibadah siang ini. Ibadah ritual kita akan segera berakhir dan selanjutnya kita akan menjalani ibadah aktual kita, yaitu dalam segala kegiatan aktivitas kehidupan, baik dalam aktivitas di kampus, pelayanan, keluarga, dan pertemanan juga yang lainnya. Marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan menjadi kesaksian bagi kebesaran nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menjadikan kita alat kesaksian Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, sekalipun jalan di luar sana tidak menentu dan mungkin dipenuhi dengan rintangan, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Biarlah Dia yang menuntun hidup kita dan membawa kita pada hidup yang seturut dengan kehendak-Nya. Saudara, ingatlah juga untuk tetap terus melakukan perintah amanat agungnya sebagaimana yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita bekerja bersama-sama untuk menuntaskan amanat agungnya.
Sekarang kita akan mengangkat pujian penutup kita dalam Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus. Ingat nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kami mengundang pelayan firman untuk membawa doa berkat kepada Bapak Dr. Johnny Lawi MTH. Kami persilahkan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan dari Yesus Kristus, serta penghiburan yang kekal daripada Allah Rohul Kudus tinggal tetap atas hidup kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh
mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jika ada pengumuman dari staf dosen ataupun senat mahasiswa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Satu informasi yang kami perlu sampaikan kepada seluruh mahasiswa dan staf juga, bahwa pada esok hari kita akan melakukan ibadah pengutusan bagi mahasiswa tingkat 4 yang mereka pada mulai tanggal 19 atau tanggal 20 begitu akan melanjutkan magang di daerah masing-masing atau di gereja kerjasama. Jadi besok adalah ibadah pengutusan. Jadi mohon semua pelayan bisa menyiapkan diri untuk acara tersebut. Oke, itu saja. Tuhan memberkati. Tahan sebentar, pengumuman bagi seluruh mahasiswi tingkat 1 sampai 3 wajib mengikuti workshop pengoperasian software Reference Manager and Bible Analysis pukul 7 sampai pukul 9 hari ini bertempat di Kapel. Ini wajib bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi tingkat 1 sampai 3 dan diharapkan membawa laptop dan flash disk atau hard disk. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.